Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Syarhul Waraqat karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita di hari ini masuk dalam aqsam al-ilm, pembagian al-ilm. Kemarin sudah lewat pengertian al-ilm. Sekarang pembagian ilmu. Bismillah. Assalamualaikum. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala aqsamul ilmi. Wal ilmu ad-daruri ma la yaqu an nadhrin wa istidlalin kal ilmi al-waqi'i bi ihdal hawasi al-khamsi wa hiya as-sam'u wal basaru wash-shammu wal lamsu wad-dhawqu aw bit tawatur. Wal ilmu al-muktasabu ma yaqu an nadhrin wa istidlalin. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب لما عرف العلم ذكر أقسام قال الشارح حفظه الله تعالى لما عرف العلم ذكر أقسامه والمراد علم المخلوق فهو قسمان الأول العلم الضروري وهو ما لا يقع عن نظر واستدلال وذلك إذا كان إدراك المعلوم الضروريات لا يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بأن النار حارة وأن الكعبة قبلة المسلمين وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. Baik. Sampai situ dulu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala aqsamul ilmi, pembagian ilmu yang kemarin kita pelajari pengertiannya. Ya, pembagian ilmu. Wal ilmu ad-daruri itu yang pertama. Yang pertama ada namanya ilmu daruri. Ada namanya ilmu ad-daruri. Apa itu ilmu daruri? Beliau katakan ma la yaqau an-nadrin. Ma la yaqau an-nadrin wastidlalin. Ya. Yang pertama ada namanya ilmu daruri. Ilmu daruri adalah apa yang tidak terjadi lewat nador dan lewat istidlal. Pengertian nador dan istidlal sebentar. Jadi namanya ilmu daruri itu maksudnya secara singkatnya sebelum datang sebentar pengertian istidlal dan nador. Dia ilmu yang terjadi tanpa kita melihat, tanpa kita memikirkan, tanpa kita cari-cari. Langsung ada begitu. Itu namanya ilmu apa? Daruri. Beliau contohkan dulu, baru nanti kita kembali lagi ketika sudah tahu apa itu nadhar, apa itu istidlal. Kal ilmil waqi' bi ihdal hawasi al-khams. Seperti misalnya ilmu yang kita dapatkan dengan salah satu indera kita yang 5. Sekedar kita lihat, kita sudah punya ilmu. Sekedar kita raba, kita punya ilmu. Sekedar kita cium, kita tahu ilmunya. Sekedar kita rasa, kita tahu ilmunya. Sekedar kita dengar, kita sudah tahu. Oh, ini yang saya dengar. Paham ilmu daruri ini? Tidak perlu dipelajari. Cukup dilihat, cukup diraba, cukup dirasakan, cukup didengar. Dipahami kan? Cukup dengar. Misalnya antum katakan ilmu tentang panasnya api. Coba mas, dekatkan saja tangannya ke situ. Iya kan? Itu namanya ilmu apa? Daruri. Karena tidak bisa kita tolak. Saya tidak mau tahu ilmu kalau api itu panas. Paham kan? Ya ini ilmu daruri. Yang terjadi karena lewat indera yang 5. Indera yang 5 itu pendengaran, penciuman, penglihatan, perasa, terus peraba. Wahasam wal basar wasyam wal lams waddau. Pendengaran, penglihatan, syam, penciuman, wal lams, peraba, waddau, ini perasa. Ini yang disebut ya dengan ilmu daruri tanpa diistidlal. Ya, kalau peraba tadi dengan menyentuh, lihat, mendengar gampang. Kalau perasa
Misalnya antum masukkan sesuatu di dalam lidahnya antum rasakan manis atau pahit. Itu kan tidak perlu dilihat. Tidak perlu diistidlal. Cari dulu apa? Dalilnya. Sebentar yang kita akan pahami apa itu istidlal, apa itu nadhar. Wa au bit tawatur. Termasuk ilmu daruri adalah ilmu yang dinukil dengan tawatur. Paham? Ilmu yang dinukil secara apa? Mutawatir. Semua orang mengatakan seperti itu. Nah, ini susah kita untuk menolaknya. Ya. Ilmu yang dinukil secara mutawatir yang mustahil mereka dusta dari banyaknya orang yang menukilnya. Itu juga termasuk dalam ilmu apa? Ad-daruri. Dalam ilmu ad-daruri. Iya. Dan para ulama mengatakan sumya daruriyan li'anna syakhsa muttarran ilal ilmi bihi. Iya. Wala yumkinu ad-daf'u hadal ilm. Dinamakan daruri karena seorang itu dipaksa untuk mengetahuinya. Tidak mungkin dia menolaknya. Tidak mungkin dia menolaknya. Makanya dinamakan ilmu apa? Darurat. Yang kedua, wal ilmul muktasab. Beliau akhirkan ya pengertian nadhar dan istidlal. Wal ilmul muktasab. Sementara ilmu yang muktasab, ilmu yang diusahakan. Ma yaqa'u an nadharin wastidlal. Apa yang ada ilmu itu karena lewat nadhar dan lewat istidlal. Apa itu nadhar, apa itu istidlal? Sekarang. Wan nadharu, nadhar artinya huwal fikru fi halil manduri fih, yaitu memikirkan ya tentang keadaan yang dilihat padanya. Bam. Contoh yang mudah, misalnya antum mau menikah. Antum pergi nadhar. Paham kan? Antum tahu ini calonnya antum putih. Antum tahu, oh dia. Paham kan? Cantik. Dengan apa itu? Antum melihat terus antum pikirkan. Itu yang dinadhar. Paham gak ini? Tanya Syahril. Paham kan? Antum pikirkan keadaan yang dinadhar. Itu namanya. Jadi antum mau dapat ilmu sesuatu, butuh dinadhar dan antum pikirkan. Itu namanya ilmu yang apa itu? Muktasab. Tadi itu yang daruri tanpa dipikirkan. Tanpa apa? Dipikirkan langsung. Ada itu ilmu. Cukup dilihat, diraba, dicium, dirasa. Paham kan? Kita masa itu mau cium Wahyudin? Iya. Tidak boleh kan? Ini dia. Wal istidlal. Kalau istidlal apa? Istidlal ya tambahan alif sinta. Itu biasa. Bermakna tolab. Istidlal maksudnya tolabud dalil. Itu dengan mencari dalilnya. Itu namanya ilmu muktasab. Kita bilang niat adalah syarat sahnya sholat. Syarat sahnya wudu. Syarat sahnya puasa. Kapan kita tahu? Kalau kita mencarinya. Mencari dalilnya. Dipahami kan? Kita cari dalilnya. Wad dalil, kalau dalil apa? Kan kita ilmu itu adalah mencari dalilnya. Itu ilmu muktasab. Kalau dalil apa artinya? Huwal mursyid ilal matlub. Dalil itu yang mengantarkan kepada yang diinginkan. Ini pengertian secara bahasa, bukan secara syar'i. Dipahami ini? Ini pengertian dalil secara apa? Bahasa. Karena kalau dalil secara syar'i adalah Quran, sunnah, ijma, qiyas, dan qaulus sahabah. Di atas pendapat mayoritas mengatakan pendapat sahabat adalah dalil. Itu dalil secara syar'i. Ini yang belum katakan ini. Wad dalil huwal mursyid ilal matlub. Dalil adalah yang menunjuki kita kepada yang kita mau. Kita lagi cari alamat. Kita tanya kepada seorang. Langsung ada orang mengantarkan kita. Dia ini namanya apa? Ini yang mengantarkan. Dalil. Namanya apa? Dalil. Makanya di sana ada orang bilang sebaik-baik dalil orang setempat. Sebaik-baik dalil orang setempat. Satria tahu itu. Karena harus orang yang pernah masuk di jamaah itu.
Iya. Jadi kita dalil kita Al-Quran dan Sunnah. Ijma, kalau mereka sebaik-baik dalil orang setempat. Kan dia tidak butuh dalil. Cukup orang setempat bawa antar ke rumah sana, rumah sini jadi. Paham? Itu dalil secara apa itu? Secara bahasa, bukan dalil secara istilah. Jadi yang belum bilang ini dalil adalah yang mengantarkan kita kepada sesuatu yang kita mau. Paham kan? Berarti tadi kalau ilmu muktasab, ilmu yang didapatkan karena adanya dalil. Dalil adalah yang mengantarkan kepada kita kepada apa yang kita inginkan. Misalnya, kita mau tahu dalil ya akan wajibnya niat. Kita cari dulu. Ya kan? Kita harus cari dalilnya yang mengantarkan kepada apa yang kita maksudkan itu. Nah, ini namanya ilmu muktasab yang butuh dalil. Butuh istidlal. Butuh apa? Istidlal, yaitu mencari dalil. Butuh pada mencari dalil dan butuh pada nadhar. Apa tadi nadhar? Al-fikru fi halil manduri fih. Yaitu butuh dipikirkan tentang keadaan yang dilihat kepadanya. Kata Syarih hafizahullah ta'ala, lamma arrafal ilma, tatkala penulis memberikan pengertian tentang ilmu yang sebelumnya, dzakara aqsamahu. Ya, dia menyebutkan pembagiannya. Wal muradu ilmul makhluki, ini dia. Tapi yang dimaksud dengan pembagian ilmu di sini maksudnya ilmunya makhluk, bukan ilmunya Allah. Ya, karena Allah tidak perlu muktasab. Tidak perlu ilmu al-muktasab karena dia yang maha mengetahui segalanya. Ini ilmu makhluk. Ini yang terbagi. Ini ilmu apa? Al-makhluk. Bahwa kisman dia terbagi dua. Dia terbagi dua. Yang pertama, sudah dibaca itu tadi, adalah ilmu daruri. Ma huwa ma la yaku an-nadharin wastidlalin. Apa yang tidak terjadi lewat nadhar dan lewat istidlal. Paham kan? Tidak terjadi lewat nadhar dan tidak terjadi juga lewat apa? Istidlal. Tidak perlu di nadhar, tidak perlu di istidlal. Mencari dalil. Wadhalika idza kana idrakul ma'lumi daruriyan. Demikian itu kalau dia mengetahui yang dia ilmu itu secara darurat. La yahtaju ila nadharin wastidlalin. Tidak butuh kepada nadhar dan tidak butuh kepada istidlal. Kal ilmi bi anan naro haratun. Seperti misalnya kita punya ilmu tentang api, bahwasanya api itu panas. Butuh cari dalil? Kalau ada orang bilang, jangan kau ke situ, rumah terbakar, nanti antum terbakar. Dia panas. Tunggu. Saya cari dulu dalil, apakah dia itu panas atau tidak. Paham kan? Tidak butuh. Api itu panas. Wa annal ka'bata qiblatul muslimin. Kenapa bisa ini? Ini contoh untuk yang mutawatir. Bahwa Ka'bah itu adalah kiblatnya kaum muslimin. Dengan penukil mutawatir. Turun-temurun kaum muslimin. Menukilkan bahwa Ka'bah itu apa? Kiblatnya kaum muslimin. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Sama. Ini dengan penukilan yang mutawatir. Bahasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Terus. Qala syarih hafizahullah ta'ala. ومن العلم الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق فإنه يحصل العلم بها بدون فإنه يحصل العلم بها بدون نظر ولا استدلال فلو سمع صهيل فرس علم أنه صوته علم أنه صوته أو رأى لونا أبيض أو مس جسما علم أنه أبيض وأنه ناعم أو خشن أو شم رائحة علم أنه طيبة أو كريهة أو ذاق طعاما علم أنه حامد أو حلو. Masya Allah. Kata beliau rahmallah, wa minal ilmi alladhi la yahtaju ila nadharin wa istidlal. Dan termasuk ilmu yang tidak butuh kepada nadhar dan tidak butuh kepada istidlal. Nadhar tadi ya, antum langsung paham ya, dibilang nadhar ya. Yang tadi. Kan panjang terjemahannya dia. Jadi tidak perlu lagi kita terjemah. Kan sudah ada maknanya di atas tadi.
Termasuk ilmu yang tidak butuh kepada nadhar dan tidak butuh kepada istidlal adalah apa? Al-ilmul waqi'u bi'ihdal hawasil khams ad-dhahirati. Ilmu yang terjadi dengan lewat al-hawas, indra yang 5, yang nampak. Wahasam, pendengaran, wal basar, pandangan, penglihatan, walams, raba, sentuh ya. Wasyam, penciuman, wadau, rasa. Fa'innahu yahsulul ilmu biha biduni nadharin wala istidlalin. Sesungguhnya ilmu itu terhasilkan dengan lewat hawas al-khams, haknya kembali ke hawas al-khams, tanpa dinadhar, tanpa diistidlal. Beliau contohkan, falau sami'a sohila farosin. Kalau ada seorang mendengar ringkikannya kuda. Paham kan? Sohil, suaranya kuda. Alima annahu sautuhu. Maka langsung dia tahu, ini suara kuda. Tidak mungkin ada suara kuda langsung bilang ini suara singa. Paham ini kan? Pasti dia bilang apa? Kalau dia dengar suara kuda, pasti dia bilang apa? Oh, kuda ini. Aduh, paham kan? Itu langsung daruri, cukup dengan dia mendengarnya. Wala aura'a launan abyad, atau dia melihat warna putih. Langsung dia tahu, oh ini putih. Kan? Tidak bisa dia tolak. Au mastajisman, atau dia menyentuh badan. Atau dia menyentuh apa? Badan. Maka alima annahu abyad. Ini untuk yang laun tadi, diakhirkan. Dalam istilah balago, diitbaq, dilipat. Contoh perkataan yang pertama untuk yang pertama, kedua untuk yang kedua nanti. Alima annahu abyad. Abyad untuk yang mana? Ro'a launan abyad. Itu maksudnya. Karena belum pisahkan di sini. Tidak masalah, tidak tercela. Ya, seandainya dia melihat warna putih, alima annahu abyad. Maka itu pasangannya. Maka dia akan tahu itu adalah warna apa? Putih. Wa annahu na'im. Tadi untuk massa jisman. Paham? Ini contoh untuk sambungannya massa jisman. Maksudnya au massa jisman wa annahu na'im. Maksudnya alima annahu na'im. Dia akan tahu ini halus, lembut. Au khoshin, atau kasar. Paham kan? Paham Patri? Yakin? Misalnya antum sentuh tuh karpet, jangan lihat. Dah? Kalau antum sentuh tuh karpet, apa antum rasakan? Coba sentuh. Iya, ada timbul-timbul. Jangan tuh. Coba sentuh tehelnya, keramiknya. Dingin. Baik. Iya, halus. Ini kan kita mau lagi kasar, timbul-timbul sama halus. Nah, pergi bilang dingin, bukan lawannya itu. Baik, ngantuk saudara? Sedikit. Baik, sudah hilang itu insya Allah. Karena habis kasar sama dingin. Bukan lawan itu. Alhamdulillah. Itu dia. Iya, cukup dia sentuh. Tidak perlu dia lihat. Tidak perlu dia lihat. Itu cukup dengan satu indranya. Au syamma raihatan, atau dia mencium. Perhatikan tadi itu yang dilipat ya, diakhirkan pasangannya. Kadang-kadang kita tidak intiba di situ, dan dalam logo, dalam bahasa Arab biasa. Karena ini kan disusun urutannya kan, tapi disebutkan dulu 2, kemudian langsung 2 setelahnya lagi. Langsung 2 setelahnya lagi. Au syamma raihatan, atau dia mencium bau. Alima annaha thayyibatun au karihatun. Maka sekedar mencium, dia akan tahu bahwa ini harum, ini tidak harum. Dipahami kan? Jelas ini? Mudah kan? Tidak perlu. Cukup dia cium. Oh, ini jalan kota ini dia goreng. Paham gak ini? Ibe? Ya, alhamdulillah. Cukup dia cium, dia langsung tahu. Oh, ini dia cium bau gorengan ikan. Dia langsung tahu, tidak mungkin ketukar bau gorengan ikan sama jalan kota. Kan tidak mungkin kan? Pasti dia tahu. Cukup dengan apa? Dia cium. Itu namanya ilmu apa ini? Daruri. Au daqatu aman. Atau dia merasakan makanan. Alima annahu hamid. Maka dia akan tahu bahwa ini makan hamid. Asam manis. Au hulb. Atau manis. Ya. Dia akan tahu. Cukup dia rasa. Cukup dia rasa. Tidak perlu matanya, tidak perlu telinganya, tidak perlu.
Cukup dia rasa saja langsung dia tahu. Ini semua namanya ilmu apa? Daruro yang terhasilkan oleh indera yang 5. Berikutnya. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى وقوله أو بالتواتر أي العلم الحاصل بالتواتر من العلم الضروري وأشار بذلك إلى أن من العلم الضروري أشياء لا تدرك بالحواس بل يستند فيها إلى خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب كعلمنا بوجود بلد لم نره وحدوث الوقوع في الأزمنة الماضية ونحو ذلك. Masya Allah. Karena yang berikutnya qauluhu au bitawatur atau dengan mutawatir. Ai maksudnya al ilmul hasil bitawaturi, ilmu yang terhasilkan dengan penukilan yang mutawatir itu minal ilmi daruri. Itu termasuk ilmu apa? Daruri. Paham kan? Termasuk ilmu daruri. Wa asyara bidzalika, beliau isyaratkan dengan hal itu bahwasannya ila anna minal ilmi daruri, bahwasanya di antara ilmu daruri adalah asya la tudrak bil hawas. Ada beberapa perkara yang tidak bisa diindrai, tapi dianggap daruri. Tidak bisa diindrai, tapi dianggap apa? Daruri. Bal yustanadu fiha ila khabari jama'atin. Bahkan disandarkan kepada berita dari sekelompok orang. Yastahilu tawatu'uhum alal kadhib. Mustahil mereka sepakat di atas kedustaan. Yastahil, apa artinya yastahil? Mustahil. Tawatuhum, mereka bersepakat alal kadibi, di atas kedustaan. Contoh, beliau contohkan, kailmina, seperti kita mengetahui, biwujudi baladin lam narohu, dengan adanya suatu negeri yang kita tidak pernah melihat. Tidak ada indera. Iya kan? Kita tidak pernah ke sana. Paham kan? Tapi kita yakin, daruri kita tahu bahwa itu adalah ada. Itu negeri. Dengan apa? Penukilan yang mutawatir. Penukilan yang mutawatir. Atau terjadinya kejadian. Terjadinya kejadian fil azminatil madiyah, di waktu-waktu yang telah lampau. Iya, wa nahwa dzalik, dan yang semisalnya. Paham kan? Dan yang semisalnya. Misalnya di antara yang dinukil terjadi kejadian mutawatir dari beberapa yang lampau, terjadi tsunami di Aceh. Tidak bisa kita tolak. Wah, saya tidak mau tahu kalau ada tsunami di Aceh. Kan itu dinukil secara apa? Mutawatir. Dinukil secara mutawatir. Itu namanya ilmu apa? Doruri. Ilmu doruri. Iya. Dan semisalnya. Berikutnya. الشارح حفظه الله تعالى الثاني العلم النظري ويسمى المكتسبة وهو ما يقع عن نظر واستدلال وقوله ما يقع أي ما يحصل من العلم فما جنس في التعريف وقوله عن نظر قيد يخرج العلم الضروري لأنه حاصل عن غير نظر مثل العلم بأن المذي نجس وأن طواف الوادع وأن طواف الوداع واجب وأن الإجارة عقد لازم. Masya Allah. Yang kedua namanya al-ilmu nadhari. Ada namanya ilmu nadhari. Wa yusammal muktasab. Ini nama lain. Ya. Ilmu daruri disebut ilmu nadhari, disebut juga ilmu apa? Al-muktasab. Yang ditakbir oleh Imam Al-Juwaini di atas. Iya. Wa huwa ma yaqa'u an nadharin wastidlal. Dia apa yang terjadi lewat nadhar dan istidlal. Faqauluhu, perkataan beliau, ma yaqa'u ay ma yahsul minal ilmi. Itu apa yang terhasilkan berupa ilmu. Fama jins ta'rif. Ma di sini jins dalam pengertian itu. Itu ma maksudnya syai'un ma, sesuatu apapun. Umum maksudnya. Jins dalam ta'rif, umum dalam ta'rif ini. Ma bukan mausulah, tapi ma di sini ma apa? Nakiro tamah. Nakiro sempurna. Tahu nakiro sempurna? Bermakna jins. Bermakna apa? Jins umum. Dalam tarif. Apa saja yang terhasilkan lewat nadhar dan lewat istidlal itu dinamakan apa? Ilmu apa? Ilmu muktasab atau ilmu nadhar. Wa qawluhu an nadharin, perkataan penulis dari an nadharin,
qaidun yukhrijul ilma daruri. Ini qaid untuk mengeluarkan ilmu daruri yang sebelumnya. Karena ilmu daruri tidak butuh di nadhar. Li'annahu hasilun an ghairi nadharin. Kan dia terjadi tanpa nadhar, yaitu ilmu daruri. Mithul ilm bi annal madhi najis. Contoh ini ilmu muktasab. Ilmu nadhari. Contohnya adalah kita punya ilmu bahwasanya madhi itu najis. Dari mana kita tahu? Setelah kita nadhar, setelah kita beristidlal, kita cari ya dalilnya, akhirnya kita dapat kesimpulan bahwa madhi itu adalah apa? Najis. Wa anna tawafal wada'i wajib. Bahwasanya tawaf wada bagi orang yang haji itu wajib. Bagi orang yang haji itu adalah apa? Wajib. Wa annal ijarata aqdun lazimun. Bahwasanya sewa menyewa itu adalah akad lazim. Bukan akad jaiz. Kan akad itu kan dalam jual beli ada dua. Ada akad jaiz, ada akad apa? Lazim. Ya, akad yang harus ditunaikan. Kapan sudah terjadi akad, maka dia berhak mendapatkan manfaat. Ya, si penyewa yang menyewakan berhak mendapatkan apa? Ujro. Sewaannya. Ya, ini akad apa? Lazim. Terus? Syarih hafizahullah ta'ala. ثم عرف النظر والاستدلال لأنهما واقعان في تعريف العلم الضروري نافيا والمكتسب إثباتا. فالنظر لغة يطلق على معان منها يطلق على معان منها رؤية العين ومنها الفكر وهو المراد هنا. Masya Allah. Setelah itu kata beliau summa arrafan nadhara wal istidlala. Kemudian beliau memberikan pengertian tentang nadhar itu apa, istidlal itu apa. Karena keduanya ada waqi'an, ada fi ta'rifil ilm ad-daruri, dalam pengertian ilmu daruri. Nafian, di dalam ilmu daruri dinafikan. Karena tanpa nadhar, tanpa apa? Istidlal. Wal muktasabi itsbata. Dan ada juga dalam pengertian muktasab tapi ditetapkan. Karena ilmu muktasab an-nadharin. Kalau tadi mala ya kok. Penafian kan? Kalau daruri. Kalau muktasab an-nadharin. Pan-nadharu lugatan. Maka nadhar secara bahasa. Itu secara bahasa. Yutlaku ala ma'anin minha. Diitlakkan atas beberapa makna. Di antaranya. Ru'yatul ain. Nadhar itu melihat dengan mata. Paham kan? Nadhar bermakna melihat dengan mata. Wa minha al-fikru. Di antaranya makna an-nadhar adalah memikirkannya. Bukan melihat dengan mata kepala. Tapi melihat dengan mata hati orang bilang. Paham kan? Kan dia pikirkan. Wa huwal muradu huna. Dan ini diinginkan di sini. Bukan melihat dengan mata kepala. Karena melihat dengan mata kepala masuk di ilmu apa tadi? Ilmu apa? Daruri. قال الشارح حفظه الله تعالى واصطلاحا عرفه بقوله هو الفكر في حال المنظور فيه أي التكفير في الشيء التفكير في الشيء والمنظور فيه طلبا لمعرفة حقيقته لأن النظر هو الطريق إلى معرفة الأحكام الشرعية إذا تمت شروطه وهي أن يكون الناظر ناظر كامل الآلة كما سيأتي إن شاء الله في الاجتهاد وأن يكون نظره في دليل لا في شبهة وأن يستوي في الدليل وأن يستوفي الدليل ويعرف شروط استدلاله. Alhamdulillah, Masya Allah. Secara istilah beliau artikan huwal fikru fi halil manduri fihi. Itu nadhar. Ay at-tafkir fi syai'il manduri fihi. Itu dia memikirkan pada sesuatu yang dilihat padanya. Tolaban li ma'rifati haqiqati, karena ingin mengetahui hakikatnya. Li'anna nadhar huwa at-tariqu ila ma'rifatil ahkam syariah. Karena nadhar itu adalah jalan untuk mengetahui hukum syariat. Makanya mengetahui hukum syariat itu tidak harus orang melihat. Orang buta pun bisa. Paham? Karena nadhar tadi itu adalah memikirkan. Bukan melihat saja. Dipahami ini? Dia adalah jalan untuk mengetahui hukum syar'i. Idza tamat syurutuhu. Tapi ingat, kalau terpenuhi syaratnya. Karena tidak semua orang melihat dalil bisa paham dalil. Dipahami kan?
kalau sempurna syaratnya. Wahi ayakunan nadiru kamilal alati. Maksud syaratnya harus yang melihat itu sempurna alatnya. Nanti akan disebutkan insyaallah. Kama sayati insyaallah pilih ijtihad. Dalam bab apa? Ijtihad. Nanti dia harus sempurna alatnya. Baru dianggap bisa menador kepada dalil. Ya. Wa yakuna nadaruhu fi dalilin. Harus yang dia lihat dalil. La fi subhatin. Bukan yang dia lihat subhat. Karena bahaya kalau melihat subhat. Ya. Malah nanti dia akan terpalingkan dari dalil. Wa ayyastawfiyad dalil. Dan harus dia penuhi dalil-dalilnya. Jangan sampai dia hanya bawa ayat yang mutasyabih. Dia tinggalkan yang muhkam. Kan ada nanti proses pendalilan. Dalil jali dalil mantuk lebih diutamakan dalil-dalil mafhum, kias jali lebih diutamakan daripada kias kopi. Kan nanti ada cara-caranya. Ada cara-caranya yang akan disebutkan nanti insyaallah di pembahasan yang akan datang nanti. Wa ya'rifa syuruta al-istidlal, dan dia harus tahu syarat-syarat beristidlal. Jangan sampai dia mengangkat dirinya sebagai orang yang bisa berdalil, padahal dia tidak tahu syarat-syarat apa? Berdalil. Terus? Allah Ta'ala. Qauluhu wastidlalu talabud dalil. As-sin wa ta lit-talab. Kal intisari talaban nasrata. Wal murad bid dalili. Kal intisari talaban nusrata. Wal murad bid dalili ma yustadallu bihi min nassin aw ijma'in aw ghairihima wan nadhru wal istidlalu bi ma'na wahidin wa huwa anna kullan minhuma yuaddi ila al matlubi wa jama'a bainahuma al musannifu fi ta'rif al ilmi ad daruri wal muktasabi ta'kidan wa qala ba'duhum an nadhru a'ammu min al istidlal li'annahu yakunu fi tasawwurati at-tasdiqati wat-tasdiqati wal istidlalu khassun bit-tasdiqati wallahu a'lam. Kata beliau rahimahullahu taala, wa qauluhu wal istidlalu talabud dalil. Istidlal adalah talabud dalil. Ya. Talabu ad-dalil. Apa artinya? Beliau bilang as-sin wa ta lit-talab. Sin dan ta itu menunjukkan makna apa? Tolak. Sebenarnya kurang satu, bukan sin dan ta saja. Alif, sin dan ta. Kan wazannya kan istaf'ala. Ya. Alif, sin dan ta itu bermakna at-talab, meminta. Kal istinsor talabun nusrah, seperti al-istinsor meminta pertolongan. Wal muradu bid dalil, yang diinginkan dengan dalil di sini adalah ma yustadallu bihi, apa yang dipakai untuk berdalil, min nas, daripada nas Quran hadis, atau ijma' atau ghairihima, atau selain daripada keduanya. Yang akan disebutkan nanti. Wan nadhar wal istidlal bima'nan wahid. Nadhar dan istidlal itu sama maknanya. Ya, bantahannya sama dengan kemarin ya di pengertian sebelumnya. Seharusnya kalau yang sinonim tidak perlu disebutkan dalam ta'rif, tapi dikasih alasan di sini. Wa huwa anna kullan minhuma yuaddi ilal matlub. Bahwasanya setiap dari keduanya mengantarkan kepada yang diinginkan. Wa jama'a bainahumal musannifu, penulis rahimallahu taala al-Juwaini mengumpulkan antara keduanya fi tarifil ilmi daruri, dalam pengertian ilmu daruri wal muktasab, dan ilmu muktasab ta'kidan, itu untuk menguatkan. Untuk apa? Menguatkan. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan an-nadhar a'am minal istidlal. Nadhar lebih umum daripada berdalil. Kenapa? Li'annahu yakunu fit tasawurat wa tasdiqat. Karena namanya nadhar itu biasa terjadi pada tasawurat dan tasdiqat. Ya, biasa terjadi pada at-tasawurat, bisa juga pada at-tasdiqat. Tasawurat itu ya sekedar seorang menggambarkan, sementara at-tasdiqat yaitu menetapkan akan adanya perintah untuk sebuah perintah, atau ada larangan untuk sebuah apa? Larangan. Untuk sebuah larangan. Ya, atau yang mungkin yang biasa antum dengar kalau dalam ilmu bahasa Arab
ada namanya khobari dan ada namanya apa? Insya. Tame ada kalau at-tasawurat itu khobari, kalau tasdiqat itu namanya apa? Insya. Dipahami nih? Jadi nador bisa antasawurat yaitu jumlah khobariyah. Kalau tasdiqat bisa dari jumlah apa? Tolabiyah. Paham kan? Yang ada dalam ilmu bahasa Arab. Wal istidlal khusun bil tasdiqat. Sementara istidlal itu khusus pada masalah apa? At-tasdiqat. Jelas? Itu yang diinginkan. Iya? Jadi mereka ada yang mengatakan seperti itu, wallahu a'lam. Tapi yang belum katakan di awal tadi, bahwasanya dua kata ini adalah sinonim, satu maknanya. Ada satu maknanya. Penulis hanya menjelaskan dan menyebutkannya untuk menguatkan. Kemudian berikutnya. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى Atau besok itu ya. Karena tinggal dalil. Tadi sudah cukup itu. Supaya besok langsung dengan setelahnya. Insyaallah.